Kembali lagi bersama kami, saya Zilma Afrotunida, absen 36. Saya Tri Nuraniatul Hasanah, absen 34. Saya Christine Silva Yudiana, absen 18. Saya Nur Ardila, absen 27. Dan kami dari kelas 12 IPA 1. Oh ya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Yeay! Menurut KPBI, sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Dalam teks cerita sejarah, terdapat unsur fakta dan unsur kajian. Nah, ciri-ciri teks cerita sejarah ada 5. Yang pertama, itu melampirkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang keempat, berbentuk teks cerita ulang. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Dan yang kelima adalah isinya dapat berupa fakta dan fiksi. Jenis-jenis teks cerita sejarah ada 2. Yang pertama, itu ada teks cerita sejarah berdasarkan fakta. Tokoh yang terdapat dalam teks cerita sejarah itu benar-benar ada. Begitu juga dengan latar dan kronologisnya. Dalam penulisan teks cerita sejarah disertai unsur sastra yang membuat cerita tersebut semakin menarik. Nah, jenis yang kedua, ini ada teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi merupakan cerita fiksi yang mengambil latar masa lalu. Tokoh, latar, dan waktu peristiwa juga berupa fakta dan ceritanya itu imajinatif. Unsur pembangun teks cerita sejarah. Unsur pembangun teks cerita sejarah itu dibedakan menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita. Nah, unsur intrinsik ini meliputi satu tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita. Dalam teks cerita sejarah, biasanya pengarang menggunakan tema yang berhubungan dengan sejarah, tokoh agama, perebutan kekuasaan, dan pejuang. Yang kedua, ini ada alur atau plot. Alur atau plot merupakan unsur intrinsik yang paling penting. Plot merupakan serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Alur ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ini ada alur maju. Alur maju adalah serangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau bergerak maju. Yang kedua, ada alur mundur. Alur mundur adalah serangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan waktu kejadian atau bergerak mundur. Yang ketiga, ini ada alur campuran. Alur campuran adalah serangkaian peristiwa yang urutannya campuran antara alur maju dan alur mundur. Yang ketiga, ini ada penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran seseorang yang jelas dalam cerita sejarah. Penokohan itu berkaitan dengan pelaku, watak pelaku. Pelaku dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang selalu muncul dari awal sampai akhir novel. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang muncul untuk menyertai kisah tokoh utama. Berdasarkan perwatakannya, ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik, sedangkan antagonis tokoh yang memiliki watak jahat. Yang keempat, sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tindakan, tokoh, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Dalam novel cerita sejarah, biasanya pengarang itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya, ini ada latar. Latar adalah pijakan dalam teks cerita sejarah. Latar dalam novel sejarah berupa tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Yang terakhir, ini ada amanat. Amanat merupakan sesuatu yang ini disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat dalam novel sejarah biasanya disampaikan secara implisit. Nah, yang terakhir dari unsur intrinsik adalah gaya bahasa. Gaya bahasa itu terdapat majas. Ada beberapa macam majas, seperti majas hiperbola, majas metafora, majas personifikasi, majas simile, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar teks cerita sejarah. Unsur ekstrinsik meliputi yang pertama, rekaman kebesaran, ketinggian, kegemilangan pemerintah. Nah, dalam teks cerita sejarah ini berfungsi sebagai wadah nasihat, pengajaran, petunjuk kepada pemerintah dan pejabat. Yang kedua, yaitu dari segi corak penceritaan. Teks cerita sejarah mengandung 2 corak penceritaan, yaitu
peristiwa berdasarkan fakta atau peristiwa sebenarnya, dan yang kedua yaitu peristiwa bukan sejarah. Yang ketiga yaitu unsur keagamaan. Dalam teks cerita sejarah, unsur keagamaan masih sangat kental. Salah satu contohnya dalam beberapa teks cerita sejarah adalah pengaruh agama Islam, Hindu, dan Buddha. Yang keempat yaitu unsur politik. Nah, dalam teks cerita sejarah pada unsur politik biasanya terdapat konflik perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan. Yang kelima yaitu unsur ekonomi. Teks cerita sejarah pada unsur ekonomi biasanya menceritakan kehidupan ekonomi pada zaman itu. Yang keenam yaitu unsur sosial. Pada unsur sosial ini terdapat jenjang status sosial. Misalnya, status sosial antara raja dan rakyat, atau status sosial antara penguasa dan rakyat. Materi selanjutnya yaitu poin ke B, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Apa sih nilai itu? Nilai adalah sesuatu yang bersifat pasif dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah meliputi yang pertama, nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan susila masyarakat. Yang kedua yaitu nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, yang intinya nilai keagamaan. Yang ketiga yaitu nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Seperti contohnya yaitu adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. Yang keempat yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu dalam bermasyarakat. Selanjutnya adalah konvensi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Teks cerita sejarah bisa diubah menjadi teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Struktur teks eksplanasi sendiri meliputi pernyataan umum, deretan penjelas, dan simpulan atau penutup. Menelaah kebahasaan teks cerita sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Keterangan memiliki ciri-ciri khusus, antara lain yang pertama yaitu keterangan tempat, yang kedua yaitu keterangan waktu, yang ketiga yaitu keterangan alat, yang keempat yaitu keterangan tujuan, yang kelima yaitu keterangan cara, yang keenam yaitu keterangan penyerta, yang ketujuh yaitu keterangan perbandingan, dan yang terakhir yaitu keterangan sebab. Yang kedua, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri kata sifat dapat digabung dengan kata lebih dan kata sangat. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu bahasa kias. Makna kias bisa terdapat pada makna simbolik dan ungkapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna simbolik dan makna ungkapan. Yang pertama, makna simbolik. Makna simbolik adalah segala hal yang saling berhubungan dengan pembentukan makna dari suatu simbol yang terdapat pada teks cerita sejarah. Sedangkan makna ungkapan atau ungkapan merupakan salah satu bahasa kias yang sering digunakan dalam novel sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun teks cerita sejarah pribadi. Pengarang harus melakukan riset mengenai keadaan masyarakat, sosial, dan budaya, dan latar pada masa peristiwa sejarah yang diangkat. Yang pertama, teks cerita sejarah ditulis oleh sejarawan bujangan pada zaman kerajaan atau masyarakat awan. Teks ceritawan cara berguna mengenai faktor masa lalu. Dan dua, cara menyunting teks cerita sejarah. Setelah menyusun teks cerita sejarah, kita dapat melakukan kegiatan menyunting teks cerita sejarah. Selain itu, menyunting teks cerita sejarah perlu dilakukan menyesuaikan.
dan menyesuaikan. Faktor sejarah dan peristiwa sejarah dalam teks cerita sejarah ini ada langkah-langkah, dan ini termasuk langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca keseluruhan naskah cerita teks sejarah. Yang kedua, mencermati kesalahan pengguna ejaan, nasihat, kesalahan penulis ataupun tanda baca. Dan tiga, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam naskah cerita sejarah tersebut.